Halo semua. Selamat datang di channel kami. Channel yang selalu membongkar rahasia-rahasia mistis, spiritual, dan kearifan leluhur yang jarang terungkap. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah kalau kamu punya pengalaman menarik, subscribe channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Sahabat spiritualku, di alam semesta ini, ada dimensi yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dimensi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Salah satunya adalah bangsa jin. Banyak dari kita mungkin merasa takut atau penasaran dengan mereka. Namun, tahukah kamu bahwa ada orang-orang tertentu yang bukan hanya tidak diganggu, melainkan justru dihormati oleh bangsa jin, bahkan dari jarak jauh? Menurut kitab-kitab primbon kuno dan ajaran spiritual para leluhur, kehormatan ini tidak didapatkan dengan ilmu sihir atau perjanjian gelap. Melainkan, kehormatan itu datang dari kesucian hati, keteguhan iman, dan 5 amalan rahasia yang akan kita bahas tuntas hari ini. Kelima amalan ini membuat energi spiritual seseorang memancar begitu kuat, hingga bangsa jin pun tunduk dan menghormati, layaknya menghormati seorang raja. Satu rahasia tersembunyi di balik kekuatan ayat kursi. Dalam khazanah spiritual dan mistik Nusantara, tidak ada amalan yang lebih sering disebut dan diakini memiliki kekuatan luar biasa selain membaca ayat kursi. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini bukan sekadar susunan kata, melainkan sebuah manifestasi dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang memahami maknanya dan mengamalkannya dengan penuh keyakinan, ayat kursi adalah kunci pembuka dari berbagai pintu keberkahan dan perlindungan. Menurut primbon kuno dan ajaran para spiritualis, energi yang terkandung dalam ayat kursi itu sangatlah dahsyat. Ibarat frekuensi radio, ayat kursi memancarkan gelombang energi yang begitu tinggi, murni, dan positif, sehingga mampu menembus dimensi-dimensi lain. Ketika seseorang membacanya dengan khusyuk, ia sedang membangun sebuah perisai gaib di sekeliling tubuhnya. Perisai ini tidak hanya berfungsi sebagai tameng yang menghalau segala bentuk energi negatif, sihir, dan gangguan jin, tetapi juga memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Aura inilah yang membuat bangsa jin, terutama yang memiliki niat buruk, merasa kecil, gentar, dan tidak berani mendekat. Mereka seolah melihat sebuah benteng cahaya yang tak dapat ditembus. Lebih dari sekadar perisai, ayat kursi juga memiliki efek transformatif pada diri pembacanya. Setiap kata yang diucapkan, Allah, la ilaha illallah hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, meresap ke dalam jiwa, membersihkan kotoran-kotoran batin, dan menguatkan pondasi spiritual. Jiwa yang bersih dan kuat akan memancarkan energi yang lebih murni dan magnetik. Bangsa jin yang baik dan saleh, yang sering disebut sebagai jin muslim, justru akan merasa hormat dan segan. Mereka melihat orang yang rutin mengamalkan ayat kursi sebagai sosok yang memiliki kedudukan spiritual tinggi, layaknya seorang pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Kehormatan ini datang secara alami, tanpa perlu meminta, karena mereka merasakan langsung getaran energi yang terpancar. Dalam praktiknya, para leluhur kita menganjurkan untuk membaca ayat kursi minimal setelah sholat fardu. Waktu-waktu tersebut dianggap sebagai momen terbaik, karena kondisi spiritual seseorang sedang berada pada puncaknya setelah berserah diri kepada Tuhan. Namun, manfaatnya akan lebih besar lagi jika ayat kursi dibaca pada waktu-waktu khusus, seperti sebelum tidur, setelah bangun tidur, atau saat memasuki tempat-tempat yang dirasa angker. Dengan konsistensi ini, ayat kursi bukan lagi sekadar bacaan, melainkan telah menjadi bagian dari identitas spiritual yang menaungi seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin mendapatkan kehormatan dari bangsa jin, mengamalkan ayat kursi adalah langkah awal yang paling fundamental dan penuh berkah. 2 keberkahan di balik kesucian wudhu, magnet penarik kehormatan. Amalan kedua yang sering diwariskan dari para leluhur untuk mendapatkan kehormatan dari bangsa jin adalah dengan senantiasa menjaga kesucian wudhu. Seringkali kita hanya memandang wudhu sebagai syarat sahnya sholat.
Padahal, lebih dari itu, wudu adalah ritual pembersihan spiritual yang memiliki dampak luar biasa pada aura dan energi seseorang. Ketika air wudu membasuh setiap bagian tubuh, mulai dari wajah, tangan, hingga kaki, ia tidak hanya membersihkan kotoran fisik, tetapi juga membersihkan energi-energi negatif dan debu spiritual yang menempel pada diri kita. Menurut ajaran Primbon, setiap tetesan air wudu yang jatuh akan membawa serta dosa-dosa kecil dan energi buruk yang telah terkumpul sepanjang hari. Proses ini menciptakan sebuah lapisan energi yang sangat bersih, suci, dan bercahaya di sekeliling tubuh. Cahaya spiritual ini, yang sering disebut sebagai nur ilahi, adalah magnet bagi kebaikan dan penolak bagi keburukan. Bangsa jin, sebagai makhluk yang peka terhadap energi, dapat dengan mudah merasakan cahaya ini. Bagi mereka, aura yang bersih dan bercahaya ini merupakan tanda dari orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki hati yang suci, dan jiwa yang kuat. Mereka tidak berani mengganggu, karena mengganggu orang yang selalu berwudu sama saja dengan menentang kekuatan yang lebih besar. Para ulama dan orang-orang saleh di masa lalu senantiasa mempraktikkan amalan ini. Mereka selalu berusaha menjaga wudu, bahkan dalam kondisi apapun. Hal ini membuat mereka memiliki wibawa yang sangat besar, baik di mata manusia maupun di mata bangsa jin. Wibawa ini bukan berasal dari kekuatan sihir atau ilmu hitam, melainkan dari pancaran kesucian diri. Kehormatan yang diberikan oleh bangsa jin adalah respons alami dari pengakuan atas kemuliaan dan ketulusan hati. Jin-jin yang baik akan memilih untuk menjauh sebagai bentuk penghormatan, sementara jin-jin yang jahat tidak akan berani mendekat karena merasa ciut dan tidak sebanding. Menjaga wudu juga merupakan sebuah latihan disiplin spiritual. Disiplin ini mengkondisikan jiwa untuk selalu berada dalam keadaan bersih dan siap menghadap Sang Pencipta. Jiwa yang terbiasa suci akan memancarkan energi positif secara konstan, yang tidak hanya memengaruhi makhluk gaib di sekitarnya, tetapi juga mendatangkan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendambakan kehormatan dari bangsa jin, menjaga wudu bukanlah sekadar amalan rutin, melainkan sebuah gaya hidup spiritual yang menjadi fondasi dari segala kebaikan. Ini adalah rahasia tersembunyi yang membuat seseorang memiliki wibawa yang tak tertandingi di alam nyata dan gaib. 3 kekuatan 3 surat pamungkas. Benteng gaib di setiap malam. Dalam ajaran spiritual, malam hari seringkali dianggap sebagai waktu di mana batas antara alam nyata dan alam gaib menjadi lebih tipis. Ini adalah saat di mana energi-energi dari dimensi lain lebih mudah berinteraksi dengan alam manusia. Oleh karena itu, para leluhur kita memberikan amalan yang sangat sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa sebagai benteng perlindungan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas sebelum memejamkan mata. Ketiga surat pendek ini, yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidzat, adalah formula pamungkas yang diwariskan langsung untuk menjaga diri dari segala bentuk gangguan, baik dari bangsa jin, sihir, maupun niat buruk manusia. Membaca ketiga surat ini bukan sekadar ritual, melainkan sebuah tindakan yang membangun tameng energi spiritual di sekeliling tubuh. Setiap surat memiliki fungsi spesifiknya masing-masing. Surat Al-Ikhlas adalah deklarasi tauhid yang paling murni, yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membacanya, seorang hamba sedang mengokohkan pondasi imannya, sehingga energi spiritualnya memancar dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Bangsa jin yang jahat, yang seringkali memiliki unsur kesirikan, akan merasa sangat tidak nyaman dan menjauh dari aura tauhid yang terpancar. Kemudian, surat Al-Falah adalah permohonan perlindungan dari segala kejahatan yang tersembunyi, terutama dari kejahatan yang datang saat malam tiba, seperti sihir, iri hati, dan segala bentuk fitnah yang menyebar di kegelapan. Surat ini ibarat lampu penerang di tengah malam yang gelap, yang membuat setiap ancaman gaib menjadi terlihat dan tidak berdaya. Sementara itu, surat An-Nas adalah permohonan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang datang dari dalam diri jin dan manusia. Surat ini berfungsi sebagai penangkal dari bisikan-bisikan jahat yang dapat merusak iman dan ketenangan jiwa.
Kombinasi dari ketiga surat ini menciptakan sebuah resonansi energi yang sangat kuat, yang seolah-olah mengirimkan sinyal ke seluruh penjuru alam gaib, bahwa orang yang membacanya berada dalam pengawasan dan perlindungan mutlak dari Yang Maha Kuasa. Bangsa jin, yang sangat sensitif terhadap frekuensi spiritual, dapat merasakan sinyal ini dari jarak jauh. Mereka akan secara otomatis menaruh rasa hormat dan enggan untuk mengganggu, karena mereka sadar bahwa orang tersebut tidak berjalan sendirian, melainkan ditemani oleh penjaga-penjaga gaib dari kebesaran ilahi. Oleh karena itu, amalan sederhana ini adalah salah satu rahasia terbesar para leluhur untuk menjaga diri mereka tetap aman dan dihormati di alam gaib, dimanapun mereka berada. 4. Fondasi sejati, kemurnian hati dan niat yang tulus. Jika amalan-amalan sebelumnya berfokus pada tindakan fisik dan bacaan, maka amalan keempat ini adalah intisari dan pondasi dari segalanya, menjaga kebersihan hati dan niat. Dalam ajaran spiritual, hati dianggap sebagai pusat dari segala energi. Hati yang bersih dan niat yang tulus akan memancarkan energi yang sangat murni dan positif, yang mampu memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk bangsa jin. Manusia seringkali menilai satu sama lain dari penampilan luar, kekayaan, atau kekuasaan. Namun, bangsa jin memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat dan merasakan getaran energi dari dalam diri seseorang. Hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, kebencian, atau kesombongan akan memancarkan aura yang keruh, berat, dan negatif. Energi ini justru menjadi magnet bagi jin-jin jahat yang suka berada di tempat-tempat dan hati yang kotor. Sebaliknya, hati yang tulus, ikhlas, dan selalu berniat baik akan memancarkan energi yang sangat murni, ringan, dan bercahaya. Energi ini ibarat cahaya terang yang membuat jin-jin jahat merasa tidak nyaman dan menjauh. Amalan ini menuntut sebuah introspeksi diri yang mendalam. Kita harus senantiasa mengevaluasi niat dari setiap tindakan yang kita lakukan. Apakah kita berbuat baik karena ingin dipuji, atau karena ketulusan ingin membantu sesama? Apakah kita berzikir hanya untuk mencari kekuatan? Atau karena murni ingin mendekatkan diri kepada Tuhan? Orang yang berhasil membersihkan hatinya dari niat-niat buruk akan menemukan bahwa ia tidak perlu lagi mencari-cari kekuatan dari luar. Kekuatan itu telah tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Para leluhur kita meyakini bahwa kehormatan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan atau dibeli dengan ritual-ritual rumit. Kehormatan itu adalah buah dari kemuliaan diri, yang salah satunya adalah kemurnian hati. Ketika hati seseorang bersih, perilakunya akan mencerminkan kebaikan. Ia akan menjadi sosok yang bijaksana, damai, dan penuh kasih. Energi kebaikan inilah yang membuat bangsa jin, terutama yang baik, merasa segan dan menundukkan diri. Mereka melihat orang tersebut sebagai pribadi yang memiliki derajat spiritual tinggi, seorang hamba yang dicintai oleh Sang Pencipta. Dengan demikian, menjaga kebersihan hati dan niat adalah amalan yang paling fundamental dan paling berharga, karena ia menjadi fondasi dari segala kebaikan dan kehormatan yang sejati, di mata manusia maupun di alam gaib. 5. Membangun resonansi spiritual, rahasia di balik zikir dan sholawat. Amalan terakhir yang menjadi rahasia para leluhur untuk mendapatkan kehormatan dari bangsa jin adalah dengan memperbanyak zikir dan sholawat. Zikir, yang berarti mengingat Allah, dan sholawat, yang berarti memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar kata-kata yang diucapkan. Keduanya adalah instrumen spiritual yang berfungsi untuk membangun dan menguatkan resonansi energi antara seorang hamba dengan kebesaran ilahi. Amalan ini ibarat mengalirkan frekuensi energi yang sangat tinggi, murni, dan penuh berkah ke dalam jiwa dan raga. Ketika seseorang berzikir dengan tulus, mengucapkan kalimat-kalimat seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah, ia sedang mengukir nama Allah di dalam hatinya. Setiap getaran zikir akan menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh tubuh, menembus aura, dan memancar keluar. Energi ini sangatlah kuat dan memiliki sifat yang menenangkan serta membersihkan.
Jin-jin yang jahat dan berenergi negatif tidak dapat bertahan di dalam resonansi yang murni ini. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah berada di tengah kobaran api suci, sehingga mereka akan menjauh. Sebaliknya, jin-jin yang baik dan saleh akan merasa damai dan hormat. Mereka melihat orang yang rajin berzikir sebagai sosok yang memiliki jiwa yang tenang, bersih, dan dekat dengan Tuhan, sehingga layak untuk dihormati. Tidak hanya zikir, sholawat juga memiliki peran yang sangat penting. Sholawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersholawat, kita terhubung dengan energi kenabian yang merupakan energi tertinggi setelah energi ilahi. Setiap sholawat yang kita ucapkan akan menciptakan sebuah saluran energi yang menghubungkan kita dengan keberkahan Nabi. Keberkahan ini akan melingkupi diri kita, memberikan perlindungan, dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Bangsa jin sangat menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapapun yang sering bersholawat akan secara otomatis mendapatkan kehormatan dari bangsa jin, karena mereka melihat orang tersebut sebagai pribadi yang mencintai dan terhubung dengan panutan mereka. Praktik zikir dan sholawat secara rutin akan mengubah kondisi batin seseorang. Batin yang awalnya dipenuhi kegelisahan dan kekhawatiran akan digantikan oleh ketenangan dan keyakinan. Jiwa yang kuat dan tenang inilah yang menjadi sumber dari kehormatan sejati. Bangsa jin tidak akan menaruh hormat kepada orang yang lemah dan ketakutan, melainkan kepada mereka yang memiliki keteguhan batin. Zikir dan sholawat adalah nutrisi bagi jiwa yang dapat membangun keteguhan itu. Dengan amalan ini, kita tidak hanya dilindungi dari gangguan, tetapi juga ditinggikan derajatnya. Ini adalah amalan yang paling efektif untuk membangun kekuatan spiritual dari dalam, yang pada akhirnya akan memancarkan wibawa dan kehormatan yang tidak dapat dibantah, baik di alam manusia maupun di alam gaib. Sahabat spiritualku, kelima amalan ini bukan sekadar teori. Ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh para leluhur kita. Ingatlah, kehormatan dari makhluk lain tidak bisa didapatkan dengan paksaan, melainkan dengan kemuliaan diri. Dengan mengamalkan kelima hal ini, kamu tidak hanya dilindungi, tetapi juga ditinggikan derajatnya, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di mata makhluk-makhluk gaib. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.